Swastiastu, selamat datang, selamat pagi, siang, sore, balik lagi di podcast Ngonsep. Ngobrolin seputar hal-hal penting yang berada di Badung. Yes. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin tentang Ogoh-ogoh. Enggak udah Haters. Udah lewat. Ogoh-ogoh udah lewat. Kita akan ngobrolin tentang data. Data ya. Data. Dan kebetulan aja ini dari Sibang. Enggak lah ya, dari mana? Badan Pusat Sibang. Aku baru tau PNS itu ternyata pegawai negeri Sibang lagi. Enggak. Pegawai negeri sipil. Enggak, sekarang kita akan ngobrolin tentang statistik. Data statistik. Yes. Kita sudah bersama Bapak dan Ibu dari BPS Kabupaten Badung. Dan biasanya beliau ini tugasnya ada di pinggir lapangan. Nah, nanti mereka yang akan ngasih rating pemain-pemain itu statistiknya berapa. Beda. MVP siapa? Bapak pernah ketemu Mbappe? Belum ya? Apa itu? Pemain bola, Pak. Oh iya, belum. Oh Mbappe ya. Belum ya? Bapaknya gini. Ini jauh kali, Pak. Begadang nggak? Ada kemarin nih. Jam 4. Pak, kan bener kan? Bola nggak menggeluti juga, Oh, okay. Jadi dengar dikit jadi baru Nanang Hermansyah atau Nanang Hermansyah. Sebelum tahu itu semua, lebih baik bapaknya dulu sama ibunya memperkenalkan diri. Tahu Nanang Hermansyah, apa tuh Onco gitu misalnya. Siapa Nanang Hermansyah? Siapa? Aku gak tahu juga, makanya tanya, tahu nggak gitu. Sebelum itu, boleh Bapak dan Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Dari mana juga? Terima kasih nih dari J Kenyat dengan Yoga. Siapa? Wih, ingatannya tajam juga ya. Takut saya. Kami dari BPS Badung. Kalau saya Made Bimbo Abdi, kebetulan ditugaskan sekarang di BPS Badung. Sebelumnya di BPS Buleleng. Jauh juga, Pak. Kalau BPS kan badan vertikal se-Indonesia, jadi bisa ditugasin. Oh iya. Itu. Sudah berapa lama berarti Bapak di ini? Di Badung. Di Badung saya mulai 1 Maret kemarin. Oh, baru 1 bulan, Pak? 1 bulan. Oh, belum 1 tahun. Berarti Bapak menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Badung. Kepala BPS Kabupaten Badung. Iya. Izin, Pak. Sebelumnya berarti Kepala BPS Kabupaten Buleleng. Iya. Selanjutnya untuk Ibu, silakan. Oke. Jangan tegang Ibu. Kita zen dulu. Iya. Kalau saya stafnya Bapak, saya Prita Widya Wiryanti, saya sebagai penanggung jawab kegiatan sensus ekonomi di BPS Kabupaten Badung. Oh, sensus ekonomi. Iya. Wah, ini seru nih kita ngomongin ekonomi. Berarti kalau ada sensus ekonomi, ada sensus biologi juga. Iya, ada. Semakin ada nggak Bu? Ada. Bisa diada-adain. Ada tuh sensus biologi ngeliatin kamu vertebrata ya gitu. Apa kamu ovovivivar? Kalau sensusnya selain sensus ekonomi ada. Oh, apa aja Pak? Ada. Kalau sesuai undang-undang statistik nih, undang-undang kalau kita di pemerintahan kan itu dasarnya selalu undang-undang peraturan. Undang-undang statistik itu nomor 16 tahun 97 itu ada 3 sensus, Pak. Oke, Pak. Ada sensus ekonomi, di luar sensus ekonomi bukan sensus biologi tadi, Pak. Ada sensus penduduk, sama sensus pertanian, Pak. Ada 3 sensus yang amanatkan undang-undang. Sensus pertanian berarti iya, ada. kami juga. Men, kalau misalnya sensus pertanian tuh masih ada sekarang, Pak? Masih, karena masih diamanatkan undang-undang, Pak. 2023 kemarin sensus pertanian. Jadi berakhiran 3 sensus pertanian. Berakhiran 6 sensus ekonomi. Berakhiran 0 sensus penduduk. Oh, 10 tahun sekali berarti Pak? 10 tahun sekali, karena sensus itu biayanya besar, jumlah petugasnya besar, ya gitu kan, yang dicakup juga besar populasi, akhirnya 10 tahun. Kalau bisa sih sebenarnya 5 tahun juga boleh sebenarnya, tapi kalau setiap tahun kan karena pembiayaan yang besar nggak mungkin untuk dilakukan. Untuk tiap tahunnya dilakukan dengan survei. Membuktikan. Survei itu sampel dia. Oh, sampel. Sehingga biayanya lebih dikit. 3 6 perekonomian, 0 pertanian. 3 itu pertanian, 6 itu ekonomi, 0 itu penduduk. Nah, kalau di 1, 2 nggak ada. Berarti itu sisanya tuh ngolah data berarti Pak? Sisanya itu pendekatannya untuk tiap tahun kan butuh data tetap. Kayak jumlah penduduk tuh kan nggak
pada saat 2000 berakhiran 0 aja 2020 kemarin terakhir. Ya Pak. 2021 juga ditanyain kan jumlah penduduknya. 2022 ditanyain. Itu pendekatannya nanti survei kemudian dihitung dengan proyeksi, estimasi dengan statistik, itu yang namanya statistik nanti Pak. Oke. Berarti sebenarnya BPS nih tugasnya nak di Banten. Tugasnya. Tugasnya selain survei 10 tahun sekali itu. Iya. Ngumpulin data. Ya. Kalau BPS ya di amanat undang-undang penyelenggara statistik dilakukan oleh badan. Itu kan badan namanya Badan Pusat Statistik lah. Oke. Cuman di undang-undang itu ada namanya 3 jenis statistik dipilah. Yang tadi itu Pak. Statistik dasar, Lagi beda. Beda nih. statistik sektoral, statistik khusus. Yang Dasar. statistik dasar ini yang salah satunya itu ada 3 sensus. Dasarnya ada 3 sensus yang tadi Ya, itu. gitu. Pertanian, ekonomi, sarang, penduduk. Kemudian kalau sensus itu kan 10 tahun sekali. Tapi setiap tahun harus ada data kan. Setiap tahun itu nanti hanya dilakukan estimasi, proyeksi dengan survei. Karena nggak mungkin dilakukan sensus setiap tahun, biayanya besar. Untuk yang setiap tahunnya nanti diupdate dengan pendekatan survei, diestimasi. Oke, itu per dengan tahunnya dilakukan. Per tahunnya, jumlah survei penduduk itu. 2021 kan harus ada, 2022. Itu ada kaitannya dengan Dukcapil nggak Pak? Dukcapil kan pendataan penduduk juga ya, kalau nggak salah ya. Kalau Dukcapil itu pencatatan penduduk berdasarkan de jure administratif. The Euro. De jure. KTP saya Badung. Kemarin saya jadi penduduk Buleleng, Mbak. Kalau berdasarkan de facto itu yang menghitung kan nggak ada tuh. Taunya saya penduduk Badung, tapi prakteknya saya tinggal di Buleleng. Itulah yang dihitung BPS, Pak. De factonya. Iya. Kalau Dukcapil de jure administratifnya. Yang terdaftar aja. Ya, terdaftar. Tapi prakteknya tinggal di mana? Itu kan harus ada yang hitung juga. Oh gitu. Tuh, kami yang hitung BPS. Nah, terus setelah dapat datanya nih Pak. Datanya dipakai apa Pak? Kalau data-data jelas kebijakan perencanaan. Kalau yang baik itu kan harus berdasarkan data, berbasis data. Nah itu salah satunya supporting kami mengolah data dari sensus survei untuk dijadikan indikator makro namanya untuk dasar perumusan kebijakan para pimpinan nasional, provinsi, kabupaten. Paham. Pak, berarti misalnya kalau Ibu juga saya boleh tanya. Saya kan dulu kan buat skripsi juga kan menggunakan statistik juga. Sama pakai SPSS. Sama menggunakan itu mengolah datanya. Wow. Pengolahan data kami hasil-hasil kegiatan sensus yang kami lakukan, sensus survei itu biasanya kami kirim ke pusat Pak datanya. Jadi pengolahannya itu ada di BPS pusat sebetulnya, bukan di BPS kabupaten ataupun provinsi. Sorry Bu, saya potong. Berarti data mentahnya berarti? Iya, data yang kita dapatkan di lapangan itu kami kirim ke pusat. Ada menggunakan aplikasi juga, bukan? Diinput dari aplikasi. Untuk pengolahannya sendiri di pusat itu, ya salah satunya menggunakan SPSS itu juga ada, tapi ada lagi yang lebih advance ya gitu. Lebih tidak salah saya belajar SPSS. Nggak ngerti sampai sekarang juga SPSS. Nggak ngerti saya pakai SPSS. Nah, selama ngumpulin data tuh ada nggak gini Pak, data-data random apa emang harus itu aja? Ada nggak data pemakan churros berapa, data pemakan pisang goreng berapa? Nah itu tadi ya dari jenis statistik tadi. Kalau statistik dasar itu di BPS. Nah, statistik yang lebih sesuai dengan kebutuhan kementerian itu namanya statistik sektoral. Berarti tergantung kementeriannya sektoral ya. Ya, tugasnya apa, membutuhkan data untuk tugasnya dia itu namanya sektoral. Nah, misalnya Kementerian Kesehatan butuh orang yang punya penyakit TBC gitu, demam berdarah, itu statistik sektoral itu dikumpulkan oleh kementerian masing-masing, bukan kami itu statistik dasar. Berarti itu yang random itu mungkin salah satunya adalah masuk dalam statistik sektoral. Kebetulan nih Pak, ini kan kita bisa, kalau misalnya saat ini bisa nggak kita mencari data Pak
yang makan churros berapa? Bapak mau nggak churros? Makan churros. Nah, kalau yang lebih spesifik lagi, selain statistik sektoral ada namanya statistik khusus. Ada 3 tuh, statistik dasar, sektoral, khusus. Khusus itu lebih spesifik lagi dari kebutuhan pemerintah atau kementerian. Misalnya tadi churros itu kan kebutuhan spesifik perusahaan ini. Oh gitu. Itu statistik khusus dilakukan oleh lembaga survei swasta perorangan peneliti itu khusus. Gitu. Kebetulan kita nih ada nih. Ini udah pasti ini yang bakal makan churros sekarang tuh 4 orang. Ini churros produksi siapa nih? Wah, ini asli Pak dari UMKM Badung ini, Pak. Ini namanya ini dari Jawa Timur, Pak. Ini Jawa Timur. Pisang goreng Wijen. Kawah Ijen. Nah, ini namanya Pipi Yummy. Pipi Yummy. Ya. Churros, ada churrosnya Pak, ada pisang goreng. Terakhir saya buat churros bentuk. Itu udah di udah di Kan kita pernah buat churros ya. Bentuknya aneh loh. Ini Pak, ini merupakan UMKM dari binaan Dinas UKMP Kabupaten Badung. Ya, ini churros dan pisang goreng wijen, gula, pedawe. Kalau pedawe gula buleleng. Ya, pedawe buleleng. Ini kayaknya dari gulanya, gula Bali saya nggak tahu. Ya, Pipi Yummy namanya Pak ya. Silakan Ibu, Bapak silakan Coba. dulu. Nah, kita harus coba dulu. Ini lokasinya di Badung di Blok PP nomor 59 Bajar Tegal Luih Dalung Permai Kuta Banjar Tegal. Iya, dan ada dua lokasi Pak. Ternyata ada ya. Ini lokasi kedua biasanya dia rutin setiap hari Minggu Pak di CFD Madiun. Nah, di CFD Renon. Iya. Di CFD Renon. Di Renon. Iya, jadi ini misalnya kalau Bapak ada kegiatan apa-apa di rumah, misalnya ada resepsi 3 bulanan, bisa nanti order. Iya, bisa order nanti. Ya, bisa langsung order di Instagramnya @pipi-yummy. Di nomor telepon 08958000013146. Akhirnya setelah sekian banyak episode Kayaknya Sony UMKM. Dia pertama kali jujur itu nyebutin gini ya, nyebutin nomor teleponnya. Kaku ya. Gimana Pak rasanya Pak? Enak. Makanya tadi dibilang churros itu apa gitu ya. Saya mungkin kaum kolonial ya yang nggak ngerti nama-nama. Kaum kolonial. Churros itu. Kaum kolonial. Baby boomer jadinya. Enggak. Churros itu ada kepanjangannya loh Pak. Apa kepanjangannya? Curug goros. Apa churrosnya? Tiba-tiba banget ya. Ini Pak. Pisang gorengnya boleh Pak? Kalau coklatnya silakan Pak. Kalau Kita sambil nyoba UMKM. Gimana rasanya dulu Pak? Kasih rating berapa dari rating 1 sampai 10? Ya, 1 sampai 10. Nggak bisa berkata-kata. Ketika tidak bisa memberikan tanggapan, berarti rasanya sudah enak sekali. Tapi ketika orang ngomong berarti bohong. Pak, nah terakhir kita disediain chicken wing Pak 2 bungkus, saya sendiri ngabisin. Ngobrol itu. Nah, ya. Mungkin berita yang genrenya ini. Kalau saya genrenya lak-lak gitu lah. Mboknya belum perkenalan tadi loh. Ibunya. Udah. Mbok siapa? Ibu siapa namanya? Prita. Tadi udah. Saya lupa loh. Ibu Prita. Emang gampang dilupain emang. Sudahlah. Ini Gimana rasanya Bu? Gimana rasanya Bu Prita? Enak, ini cocok untuk yang muda-muda kayaknya genci-genci. Ini nih suka nih Suka. ya. Oke, kita lanjut. Bapak nih sambil makan boleh? Ibu sambil makan juga boleh. Untuk kegiatan terdekat Ibu Prita, apakah ada nih Ibu di bulan Juni, Juli? Karena udah pertengahan tahun. Iya, seperti yang disampaikan tadi yang ada 3 sensus itu, kebetulan kita ada di tahun 2026 ya. Jadi kita melaksanakan yang namanya sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu untuk apa ya? Untuk mendata seluruh usaha yang ada di Indonesia sebetulnya, tapi karena kami tugasnya di Kabupaten Badung, jadi kami khusus mendata nanti seluruh usaha yang ada di Kabupaten Badung. Tapi selain usaha juga, kita juga mendata rumah tangga juga. Jadi door to door ke rumah tangga juga
untuk mengupdate kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Jadi komplit nanti ekonominya tuh nggak cuma dari usaha tapi rumah tangga juga nanti akan kita update juga seperti itu. Sensus ekonomi itu yang biasanya dilakukan sebelum pilkada tuh beda. Sebelum pilkada. Beda itu soal gini. Itu. Kalau yang jadi pilkada namanya apa? Pantarlih itu, pendaftaran pemilih. Iya. Enggak, beda. Pendaftaran pemilih itu kan ada syaratnya 17 tahun ke atas. Kalau Biar kita jempol KPU. ya KPU itu. Oh itu KPU. Berarti Kalau kita Itu namanya semuanya. statistik sektoral. Kalau ibu kan tadi bilang itu sensus rumah tangga. Ibu masuk ke dapurnya. Merek teflonnya apa? Enggak. Kan itu kan mempengaruhi ekonomi. Kalau misalkan mungkin mereknya. Tuh tadi apa sih? gitu. Tahu ya bang. Mau beli Magic Jar tahu ya pak. Misalkan mungkin itu agak di bawah gitu. Ada nggak penilaiannya itu? Enggak sih. Yang ada itu kita ke rumah tangga itu mungkin ini ya, maksudnya pekerjaannya apa gitu. Pekerjaannya apa? Ya, Tapi kalau kerjaannya rumah apa? tangga ada tangganya. Rumah aja berarti ya benar. Pasti kerja rumah sih ada tanggal kok pasti. Pasti. Kondisi rumah dilihat. rumah dilihat seperti juga apa. Pendapatan. Pendapatan utamanya. Pendapatan Kak. utamanya Pak. Usaha. Bu ya berarti kayaknya terakhir saya pernah ditanya biaya listrik. Ini listriknya itu KWH pakai -nya. yang KWH berapa itu. Oke, berarti kalau gitu misalnya sekali sensus nih berapa indikator yang digunakan untuk mendapatkan data itu? Data variabelnya. Ya variabelnya apa aja Pak? Variabelnya, kalau tidak salah sih sekitar 30-an ya. Berarti di konvensi menjadi berapa pertanyaan? Iya, banyak pertanyaannya sih Pak. Ya pilihan aja A, B, C gitu kan. Iya. Kalau kita lihat kuesionernya ada sekitar mungkin 18 halaman ya. Tapi itu nggak semua kita tanyakan, tergantung dia ada usaha atau tidak. Kalau misalkan dia punya usaha, berarti kita tanyakan bagian yang ada usahanya. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita skip bagian itu. Pertanyaan khusus rumah tangga saja. Nah, Apa tuh Nana? kalau yang WNA yang punya Usahanya. usahanya ibu, didata nggak bu? WNA. Warga negara Abian Semal. Ya. Organ. Ya, oke. Warga negara Abian Semal. Ya. Kalau untuk penduduk asing itu kita konsep BPS itu kalau dia sudah tinggal selama 1 tahun atau lebih itu kita akan catat di sini. Itu sudah kita anggap sebagai penduduk Indonesia walaupun dia masih WNA ya. Jadi 1 tahun. 1 tahun. Konsep penduduk 12 yang bulan. kita pakai. 12 bulan. Atau yang kurang dari 12 bulan tapi dia akan menetap selama lebih dari 1 tahun itu juga kita harus Konsep catat. penduduk. Itu de Konsep facto-nya. Oke. Itu de facto. Oh itu de facto-nya Ya. ya. Pendataan secara administrasinya dia sebagai tercatat tetap sebagai WNA tapi Ya. usahanya Ya de facto-nya berusaha di Bandung. berusaha di Bandung. Ya. Oh gitu. Ada nggak sih undang-undang yang ngatur bahwa WNA tuh nggak boleh buka usaha atau boleh buka usaha pak? Itu kan yang termasuk investasi kalau nggak Iya, setahu saya ya. iya. Itu termasuk dalam Disapu sih. Kalau yang itu mungkin nanti ke bagian Kementerian Hukum lah yang lebih detail. Terus ini periode pelaksanaannya kapan? Pak? Nggih. Saya Kalau ambil cip-cip Pak. kalau periode pelaksanaannya nanti kita udah mulai dari bulan Mei sampai Agustus nanti. Terkait yang di sensus itu kalau di usaha itu dibagi 4 kan. Usaha mikro, kecil, menengah, besar. Ya. Gitu. Ini yang dibilang itu bulan Mei itu yang usaha besar dulu. Kita start Yang usaha besar dulu. yang omsetnya di atas 50 miliar itu dikategorikan besar. Berarti hotel-hotel. Ya, terus restoran juga bisa, jasa telekomunikasi, bank. Oh bank juga termasuk. Ya, itu kan karena itu perusahaan besar untuk mendapatkan datanya itu kan harus melibatkan banyak divisi. Benar. Sehingga dia butuh waktu yang lebih lama untuk mendapatkan datanya. Dalam satu establishment itu kan ada keuangan SDM gitu kan. Ada bagian aset gitu kan. Oh. Padahal kita menanyakan keseluruhan usaha tersebut nanti itu. Kalau mikro apalagi gitu kan Kalau yang mikro, usaha rumah tangga gitu kan yang semuanya dia
yang tahu Produksi. pendapatannya, produksinya berapa, pendapatannya berapa gitu kan, asetnya apa aja gitu. Itu kan mungkin langsung bisa wawancara. Itu mulai bulan Juli itu ya. Oke, Pak. Ada nggak perbedaan antara petugas yang bakalan turun di usaha makro yang besar Yeah. sama yang kecil? Iya. Ada nggak perbedaan petugas yang akan melakukan Secara sensus? identitas tidak ada. Secara identitas sama, bahwa nanti petugasnya pakai rompi, badge, name tag, kemudian surat tugas. Oke. Sama, tetapi dalam saat kami memberikan tugas itu berbeda memang, dibedakan. Untuk yang usaha besar itu adalah organik kami PNS yang lebih tahu bagaimana cara berwawancara dengan perusahaan besar. Sedangkan kalau yang mikro, kecil, menengah itu tugasnya itu dari penduduk lokal kami pakai. Karena itu kan biar efektif memudahkan sensus di tempat tinggalnya sendiri. Tidak harus gampang jauh nyensusnya gitu kan. Kerja barengnya biar gampang juga. Benar. Dikenal warga gitu kan. Oke, berarti Oh iya juga betul juga ya, kalau misalnya tiba-tiba misalkan di Iya nih, rumah gitu. tiba-tiba, kakak saya mau siapa? Siapa? Gitu. Jadi mungkin takutnya ada kecurigaan ya. Makanya Kenapa? tiba-tiba banget. kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya perusahaan gede berarti dari PNS Iya, langsung, BPS. karena lebih paham tentang hukumnya juga gitu, Pak, Hukumnya ya? apa namanya, konsep definisi variabel yang ditanyakan itu pasti diskusi berat kalau perusahaan besar Benar, kan. nah, itu dah Dia akan menanyakan Berarti kalau yang misalnya yang mikro, yang kecil itu berarti dari penduduk lokal. penduduk lokal. Oke. Kualifikasi untuk menjadi seorang petugas sensus. Ini yang bikin kualifikasinya. Iya. Yang jelas baca tulis kan harus bisa gitu pasti ya. Baca tulis nggak bisa nggak mungkin. Ya, kalau untuk menjadi petugas sensus, persyaratannya yang pertama tentunya harus WNI. Oh, WNI pertama. Karena harus bisa berbahasa Indonesia ya. Kalau mungkin di daerah pedesaan juga perlu harus bahasa Bali ya, karena mungkin ada responden yang tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Terus kemudian kami juga ini minimal tamatan SMA. Oh, minimal kemana? Minimal lulusan SMA, terus kemudian mampu berkomunikasi dengan baik ya. Jangan introvert gitu, nggak bisa nanti disuruh Ini khas ini cocok sekali jadi petugas. Kata boleh nggak? Kata itu ganggu. Bayu. gimana ya? Ya enggak lah. Intinya mampu berkomunikasi dengan baik ya. Udah nggak bisa, kurang mampu berkomunikasi udah ya. Terus kemudian ini nanti pendataannya menggunakan handphone, menggunakan gadget, jadi menggunakan Android. Jadi kita juga melihat spesifikasi HP-nya supaya bisa kami install nanti aplikasi yang akan digunakan pada saat berlapangan gitu. Jadi kalau untuk pengguna iPhone belum bisa. Oh, berarti pengguna Android ya. Pengguna Android saja gitu. Aplikasi masih ke Android saja. Oke, berarti komunikasi skillnya Ya, harus bisa lah itu artinya. Terus punya HP Android ya. Android. Terus bisa berkendara, bisa naik motor juga ya, karena kan harus Nggak bisa. berpindah dari satu tempat ke tempat lain tentunya. Nggak mungkin naik mobil terus sih kayaknya. Harus ke Apalagi masuk ke kampung-kampung. pedesaan juga. Iya, takutnya parkirnya agak jauh nanti Masuk masuk galung gang. bingung tuh bu. Galung bingung, benar. Bingung itu. Terbaliknya susah masuk gang. Tapi ini terpercaya nggak? Data. Oke. Farita. Data. Gimana? Percaya. Terpercaya nggak? Aman nggak? Aman Datanya nggak? aman nggak? Oh, datanya aman. Iya, nanti sebelum kita turun ke lapangan juga ada pelatihan ya. Jadi supaya petugasnya tahu gimana konsep definisinya. Kemudian untuk keamanan datanya, kita nanti akan langsung entry ke aplikasi Fasih namanya, punya BPS, nanti langsung menuju ke server di BPS pusat. Itu memang tidak semua bisa akses lagi ya. Setelah surveinya tutup ini nanti akan ditutup. Jadi petugas tuh nggak bisa lagi buka nanti datanya itu. Hanya bisa dibuka selama periode survei saja. Berarti Kalau masih bisa sudah- revisi berarti sorry siapa? Bisa. Oh bisa, nanti kita juga akan tanyakan selama, kan petugasnya, nanti kan ada petugas pemeriksa juga ya. Jadi akan memeriksa juga apakah data ini sudah benar belum konsistensinya. Misalkan ada anak sekolah
kok punya pendapatan tinggi misalnya gitu, salah input misalnya gitu ya. Nah itu petugas pemeriksanya akan reject lagi, terus diperbaiki lagi oleh petugas pendatanya. Jadi kita harus periksa benar-benar, baru nanti kita kirim ke submit ke untuk ke pusat. Untuk periode daftarnya kalau boleh tahu kapan ini Bu? Untuk Dan di mana dapat infonya? Takutnya ini kan, ini info di mana? Info orang dalam nggak? untuk petugasnya maksudnya. Untuk petugas sensusnya. Iya, kalau untuk pendaftaran petugas sensus sebetulnya kami sudah mulai ya Pak ya. Kami sudah identifikasi kemarin surat ke desa sudah kita berikan juga supaya dapat petugas yang memang benar-benar asli daerah tersebut ya. Jadi supaya lebih kenal lah wilayahnya, kenal orang-orangnya juga. Jadi kan penolakannya berkurang ya. Kalau misalkan nggak kenal takutnya ditolak. Jadi kalau bisa dari daerah masing-masing. Cuman memang ada beberapa daerah yang nggak bisa terpenuhi kayak misalkan daerah Kuta Selatan, Kuta Utara itu kita perlu petugas banyak tapi yang daftar sedikit. Berarti ini sorry Bu buat ya. teman-teman yang isi waktu luang, Isi waktu luang kan. itu kan dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Iya. Kan Tapi 2 bulan. untuk yang mikro kecil tadi menengah itu mulai dari pertengahan Juni. Oh, dari pertengahan Juni. Nah, yang besar tadi yang bulan Mei. Dari bulan Mei ya. Juni sampai Agustus, 2,5 bulan. Berarti nggak harus KDP Bandung. Enggak sih Pak, enggak. Ada di WNI diutamakan gitu. Diutamakan yang Kabupaten Bandung. Kalau ada teman-teman Kita mengutamakan petugas mahasiswa kan masih bisa kan ya? Nah itu juga kita nyari dari mahasiswa juga ya sebenarnya Pak ya. diutamakan juga mahasiswa. Kan udah di atas SMA dia, kemudian lebih secara keilmuan lebih fresh. Iya benar. Tadi saya balik dulu Bu. Tadi saya balik dulu. Tadi Bu bilang kan ada penolakan. Berarti kemungkinan ada penolakan itu ada berarti? Ada sih kemungkinan penolakannya. Walaupun kami sudah sounding kemana-mana ya. Dari pemerintah daerah juga minta dukungan, dari desa adat juga kami minta dukungan, tapi penolakan ya mungkin pasti ada. Oke. Misalnya setiap 10 tahun nih kan berarti kan 10 tahun sekali kan kita mengadakan gini nih, mengadakan sensus. Tahun lalu ada penolakan. Evaluasi selanjutnya tuh yang menjadi bahan penolakan tuh apa dan bagaimana cara penanganannya? Contoh penolakan tuh gara-gara apa Bu? Ya mungkin saya Pak, ya boleh Bapak. Coba silakan minum dulu Pak sebelum kita lanjut ya. boleh minum Pak biar nggak. Ibunya masih pegang godong, nggak berani makan. Kita santai aja sini kriuk-kriuk boleh Bu. Dalam setiap proses kegiatan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada aja yang kendala-kendalanya. Salah satunya kendala itu adalah selain geografisnya sulit ditemui penolakan. Penolakan kami sangat maklumi juga ya ketika petugas itu nanti nggak jelas gitu kan, karena di zaman sekarang juga banyak yang memanfaatkan momen-momen sensus. Petugas bilangnya petugas pemerintah, bilangnya petugas desa gitu kan. Ketika nggak dikenal maklum untuk ditolak gitu kan. Makanya petugas sensus nanti kami itu dibekali dengan identitas rompi sensus gitu kan, name tag, surat tugas, kemudian sebelum ke warga wajib kula nuwun permisi ke desa setempat, kepala desa. Dengan surat tugas diketahui nanti kepala desa gitu kan. Kemudian setelah kepala desa, kepala lingkungan izin. Nah di sana kalau evaluasi kami diharapkan seluruh kepala desa, kepala lingkungan ikut mensounding kegiatan pemerintah yang bersifat nasional ini. Jadi kepala lingkungan mensounding di grup, sekarang kan udah ada grup WA gitu kan, bahwa akan ada di bulan Juli nanti ada kegiatan sensus, diharapkan semua warga bisa menerima dengan ciri-ciri petugas seperti ini. Itu kan clear jadinya mudah-mudahan, karena kami juga merasakan momen-momen sensus seperti ini banyak juga yang menggunakan bahwa saya petugas sensus nggak taunya juga dapat nipu atau membohongi warga. Dan ini kami tidak dipungut buaya Pak? Buaya. Biaya. Biaya semua didanai oleh
APBN, anggaran negara. Jadi Ada kalau misalnya ada petugas yang minta uang artinya tuh perlu dicurigai. ya tidak ada sama sekali. ada pemungutan Kami dana. hanya mengumpulkan data, meminta data saja. Manfaatnya buat mereka nih apa, Pak? Nggih. Datanya gini maksudnya. Saya Bapak tanya nih, saya Ya. Bapak sensus. Manfaatnya untuk saya apa Ya. sih sebenarnya? Gitu. Kan masyarakat mungkin takutnya gitu. Ya. Ngapain sih nanya-nanya ke saya orang apa sih manfaatnya? Kepo deh. Gitu. Nggih. Kalau data manfaatnya secara teori udah jelas lah ya untuk perencanaan merumuskan kebijakan. Coba deh kalau pemerintah merumuskan kebijakan yang salah dibilang pemerintah merumuskan kebijakan nggak berdasarkan data, salah lagi. Ketika kita minta data nggak dikasih, salah lagi kan gitu. Makanya setiap pimpinan daerah, Bupati Badung untuk merumuskan kebijakan dia kan harus tahu kondisi sosial ekonomi warganya. Ketika kami mendata, memang dampak langsungnya tidak ada. Tetapi ketika Bupati mau bikin program pemberdayaan ekonomi yang mau digerakkan di ekonomi mana sih? Nah, kalau nggak tahu struktur ekonominya Badung, bingung kan? Benar. Mau menggerakkan pariwisata, pertanian, perdagangan, konstruksi dan lain-lainnya. Oke. Tapi Pak, misalnya Mau buat program yang mana nih gitu kan? Oh, iya. Oke. Berdasarkan data. Kalau dampak langsungnya mungkin tidak ada. Tidak ada. Tapi secara makro untuk merumuskan kebijakan para pimpinan daerah. Nah, ini berdampak jangka panjang berarti Nggih, ya. jangka panjang. Kalau misalkan nih Pak, Om Swastiastu, selamat siang, nggak mau. Saya nggak mau. Ada nggak sanksi buat saya? Nah, nggih. Kalau Yang nggak mau disensus gitu maksudnya kan? ya Saya nggak mau, Pak. nolak. Ya, mau nolak. Tidak memberikan data. Tidak memberikan data. Ada Di undang-undang statistik itu sebenarnya ada hak dan kewajiban. Ada negara berhak untuk meminta data, gitu sebenarnya. Dan kewajiban warga negara itu berhak wajib memberikan datanya. Ketika tidak, itu sebenarnya ada sanksinya. Kalau nggak salah itu di sanksi pidana itu di Disuruh memilah dan undang-undang memilih sampah. 1 tahun penjara maksimal 25 juta sebenarnya begitu. Wow. Ah, Kalau nggak mau ngasih data, iya, menolak. menolak memberikan data tuh 1 tahun penjara berarti Pak ya? Iya maksimal. Maksimalnya 1 tahun penjara. Maksimal 25 juta. Ada Itu sebenarnya. minimalnya 1 hari. 10.000. Iya. Wajib lapor. Wajib Wajib lapor. lapor. Itu sehari. Itu tetapi dalam prakteknya kami selalu pendekatan persuasif. Kenapa sih tidak memberikan data? Kalau enggak paling kami dimediasi oleh kepala lingkungan, kepala desa. Ya sama kan ketika negara melalui desa, kepala lingkungan warganya tidak memberikan kewajibannya, hanya meminta haknya kan nggak berimbang juga. Gitu Benar, kan. Pak. Minta tuntutan buatan program ini orang kita nggak punya data gitu kan. Sulit. Dan saya pengen balik ke Ibu tadi. Tadi kan kayak ketika kita sensus kan menggunakan Android kan ya? Iya. Itu datanya langsung disubmit kah ke pusat atau ke daerah dulu? Nanti di daerah cross check lagi. Iya. Ini valid apa enggak datanya? Cocok apa enggak? Kan Ibu bilang tadi ada cross check. Dan apakah data ini di share ke misalnya contoh ke pajak yang lain gitu ke Dukcapil lagi gimana Bu? Apa namanya? Visi. Fasih. Fasih. Iya, pada saat kita pendataan menggunakan Fasih itu langsung submit. Sebenarnya datanya langsung ke server pusat, nggak kita bagi ke mana-mana lagi gitu ya, Pecah Bu. lagi kue. Langsung ke server pusat. Tapi nanti petugas pemeriksanya bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau misalkan ada yang perlu dikonfirmasi bisa reject lagi. Jadi datanya petugas pendatanya itu bisa melakukan perbaikan. Gitu aja sih, maksudnya nggak kita bawa kemana-mana. Nanti dari pusat baru yang setelah clean semua baru kita melakukan pengolahan data, menghasilkan tabel-tabel statistik tergantung apa yang nanti kita perlukan. Paham saya. Berarti datanya tuh disubmit, berarti kita masih bisa revisi data itu. Masih selama jangka waktu periode pendataan. pendataan sampai Iya. bulan Juni ini. Ya. sampai bulan Agustus Oh, nanti. sorry sampai bulan Agustus. Kalau sudah bulan Agustus petugas sudah nggak bisa lagi buka-buka. Pemeriksa juga, pengawas juga nggak bisa buka-buka data lagi. Kalau misalnya Pak, tadi kan ada penolakan nih, penolakan tidak mau memberikan
kewajibannya datanya. Kalau memberikan data palsu, Pak. Wow. Ya. Paling sering berarti kalau ibunya Ada gini. juga itu. Paling sering berarti ibunya gini berarti ada berarti orang-orang yang memberikan data palsu. Ya, itu memberikan Apa, Pak? ada juga tuh tingkatannya tuh. Kalau nggak salah palsu, ya hampir sama ya 1 tahun 25 juta juga. Itu hak dan kewajibannya itu. Tidak memberikan data sebenarnya itu kan termasuk tindak pelanggaran juga sebenarnya. Cuman kembali lagi seperti tadi kami staf BPS itu belum ke hal yang tindak represif. Kami persuasif edukatif lah ya. Selama masih bisa dikomunikasikan, mungkin dia belum paham. Selama bisa dimediasi oleh kepala lingkungan, kepala desa, kayaknya biasanya udah bisa selesai. Belum pernah sampai ke tingkat jenjang Pengadilan penegakan hukum itu belum sampai. Mungkin nanti ketika memang urgent untuk dilakukan itu, perusahaan besar tidak memberikan datanya begitu kan. Itu mungkin nanti lembaga yang akan mengkaji itu untuk tindakan hukumnya. Itu sih. Jadi kenapa kami tidak melakukan penegakan hukum secara tindakan pertama prioritasnya enggak. Karena kami lagi BPS itu adalah Badan Pusat Statistik yang pendekatannya lebih banyak ke ilmiah, sains. Ketika responden itu dalam kondisi tertekan, ketakutan, dia akan biasanya memberikan data tidak apa adanya, kembali lagi begitu. Sehingga selalu pendekatannya persuasif. Ketika udah takut, ya bilang sekedarnya aja gitu kan. Awak aja tuh gitu. Enggak. Kalau terkait kerahasiaan data di undang-undang juga gitu. Kami tidak wajib melindungi data kerahasiaan individu. Kalau kami melanggar itu 5 tahun penjara 100 juta. Wah, per orang. Iya. Nanti Kemarin ditaruh kamu ya. itu, tapi kan siapa yang membocorkan nanti? Benar. Siapa nanti dalam kajiannya kan bocornya di mana ini? Mungkin juga salah satu ketakutan dari masyarakat mungkin kan dananya Datanya bocor. Data-data itu kan yang kami khawatirkan sebagai masyarakat itu isu-isu yang di media sosial itu, Pak. Yeah. Ternyata dari ini bocor, apalagi dari aplikasi-aplikasi. Sampai saat ini kalau kami sampai saat ini dengan teknologi yang sekarang dengan smartphone pun aplikasi itu udah diuji juga dengan pihak lain gitu kan. Sampai saat ini dengan enkripsi keamanan belum pernah kami sampai kebobolan. Itu sih. Karena dari tadi Kanyat aja yang nanya, Pak ya. Karena saya takut banget motong dan akhirnya di-hate netizen. Saya akan bertanya, ini kan Bapak bilang tahun 2026 ini ada sensus ekonomi. Nah, ada nggak data sebelumnya, Pak? Berapa persen masyarakat Bandung yang kurang mampu dan berapa persen masyarakat Bandung yang mampu? Ekonomi menengah ke bawah. Nah, karena kemarin saya ke selatan, saya ngelihat banyak sekali ada anak-anak SMP yang membawa iPhone 15 Pro Max. Iya. Kalau terkait indikator itu mungkin lebih mendekati ke garis kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan di Bandung itu yang paling rendah di Bali dan paling rendah di tingkat nasional 1,98%. Di Bandung, Pak? Ya, paling rendah. Tidak ada. Karena namanya garis kemiskinan itu masih ada ya. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan, mohon maaf Pak, dikatakan mampu dan tidak mampu itu dari penghasilan per bulan atau rumah? Oke. Kalau mampu tidak mampu kami pendekatannya adalah kebutuhan minimal, kebutuhan hidup minimal, basic needs approach gitu ya. Itu namanya garis kemiskinan. Ditanyakan itu kepada warga dulu, warga ada namanya respondennya. Responden itu secara metode itu diambil yang berdekatan 10% dengan garis kemiskinan. Oke, boleh itu tahu ditanyakan pengeluarannya. Boleh tahu nggak, Pak? Berapa pengeluaran untuk dikatakan untuk saat ini? Ya, untuk saat ini. Garis kemiskinan Per bulan. Per bulan per kapita.
Itu untuk pengeluarannya. Apa untuk pendapatannya? Pengeluaran. Pendekatannya pengeluaran. Oh, pendekatan. Karena kalau ditanya pendapatan, orang selalu ngecil-ngecilkan kan. Oh, berapa pendapatannya Pak? 5 juta ngaku 2 juta. Saya Gitu kan. selalu jujur Pak. Iya gitu. Kalau ditanya pengeluaran, tadi dirinci ditanyakan berapa beli berasnya, konsumsinya, berapa beli lauknya, Berapa bayar listrik. bayar Oh, listrik, gitu penanya. gitu. Pendekatannya ke sana. Kalau ditanyain berapa pendapatannya udah dah. Semua ngecil-ngecilin Pak. Semua jadi miskin. Sekarang kita jujur ya, kita tanya di pendapatan lu per bulan berapa? Gitu kan, pendapatan per Berapa? bulan dah. Berapa? Berapa? Pendapatan per bulan. Emang tidak sopan tapi memang saya tidak sopan. Ya, berapa? Sekitar 7 juta. Benar kan? 7 juta per bulan. Oh, jadinya pendapatannya 7 juta per bulan, Pak. 7 juta per bulan kan. Iya. Palsu nggak datanya tuh? Kadang. Kalau saya berapa? Sebulan itu 30 hari. Iya. Ada yang 28 juga sih. Gitu nah ayo. Iya, udah biar seperti aja. Kemudian garis kemiskinan ini tiap kabupaten beda-beda. Nah, itu dah Pak. Yang di Bandung berapa Pak kalau boleh tahu? Ternyata 769.000 per kapita per bulan. Itu sorry Pak, itu dikatakan miskin apa di bawah garis kemiskinan? Itu garis kemiskinan. Itu Yang garis dikatakan miskin itu adalah yang di bawah garis miskin itu sendiri. Di bawah itu dia tergolong miskin. Rumah tangga miskin. Wow. Di bawah garis kemiskinan. Di atas tuh bukan berarti kayak hampir miskin gitu kan. Di atasnya lagi rentan miskin gitu. Berarti ini kan konteksnya sebenarnya kita membicarakan pendapatan, Iya. tapi secara halusnya Masa Ibu menyampaikan, Bapak dan Ibu menyampaikan ini Hitung pengeluarannya pengeluarannya. per bulan, tapi seharusnya ini hitungan dari pemasukannya mereka per bulan untuk Karena ketika dia mampu mengeluarkan 700 minimal kan dia harus punya Pendapatannya pendapatan lebih dari itu kan. Untuk dan beli luar biasa, nasi. artinya Kalau pemasukannya ada 2 juta. Ya. gimana? kalau pemasukannya 2 juta itu tetap termasuk dalam garis Kemiskinan. itu miskin, dikategorikan miskin. Kami pendekatannya itu tadi pengeluaran ini biar gak bingung lagi. Ya, Karena logikanya kalau pengeluarannya 700.000 pasti harus minimal punya pendapatan segitu kan. Beli nasi 20.000 kalau nggak punya uang 20.000 kan nggak mungkin beli nasi 20.000 kita. dalam artian Gitu. nanti gini mereka pasti sudah menekan, oh berarti ini keluarga ini menekan Ya pengeluarannya. pendapatannya harus lebih besar daripada itu. Paham. Berarti kalau di bawah 700.000 berarti miskin. Miskin itu per kapita ya. Kalau keluarga pendekatannya kan satu anggota keluarga mungkin rata-rata 4 orang. Berarti ya pengeluarannya berarti di atas 2 juta 760 itu kali 4. 2.800.000. Itu di keluarga itu kalau pengeluarannya di bawah itu ya benar kan masuk kategori yang tidak mampu kan. Baru saya paham loh. Saya baru paham. Per Ya. kapita ada di tengahnya tuh ya. Iya, itu per kapita. Anak, nenek, kakek. Ya, keluarga. Jadi dalam satu keluarga kan belum tentu orang dewasa semua ya, bisa jadi misalkan dia bayi. Sebenarnya pengeluarannya tuh nggak terlalu banyak untuk makanan bayi kan. Kecuali dia susu ya, di luar susu lah anggaplah dia ASI gitu ya. Rata-rata. Jadi 700 itu ya per kapita, kalau dikali anggota rumah tangga ada 4. Harus dia mampu Termasuk, mengeluarkan segitu, membiayai segitu. segitu ya. Kalau di bawah itu benar kan orang tidak mampu. Iya. Sekeluarga dengan pengeluaran segitu masuk yang masih sangat minim lah. Di Bandung berarti 769.000 69.000. per kapita. Menurut Bapak dan Ibu di sini, ya kan kita kan sering sekali karena kita di Bandung itu daerah pariwisata, Pak ya. Iya. Dan saya selalu melihat bahwa yang kerja di Bandung itu kan emang UMR Bandung itu paling tinggi, Pak ya. Ya, 3,7. Berapa? 3,7 ya? UMK. UMK ya, UMK. 3,7 kalau Ya. Ya, kita bulatkan jadi 35. Buleleng. Ya, itu turun kan harusnya. 3,7 Bang ya. 37 Dengan bener. UMK 3,7 banyak sekali netizen yang bilang bisa kok Bandung dengan pendapatan per kapita tinggi tapi UMK-nya 3,7. Dengan UMK 3,7 tuh menurut Bapak dengan lifestyle anak muda sekarang tuh hidup atau enggak, Pak? Dari data. Karena kan kemarin sempat juga bahwa Denpasar dan Bandung itu salah satu
merupakan salah satu kota dengan Spending biaya hidup tertinggi di Indonesia. Itu saya nggak tahu ya datanya benar apa enggak, dari mana juga saya nggak tahu. Dengan 3.700.000 kalau membiayai dan ada membiayai itu udah termasuk di atas garis kemiskinan kan? Iya benar. Itu pendapatan satu orang. Kalau dia udah punya 2 pendapatan mungkin 5 jutaan, berarti dia udah lebih mampu lagi. Sebenarnya ini kan pendekatannya pengeluaran, makanya ketika dia satu pendapatan aja 3.700.000, kalau dia bekerja bapak ibu sebenarnya kan pendapatannya berarti 7 jutaan. Oke. Kemungkinan dia bisa membiayai 7 jutaan gitu kan. Oke, Dia benar. berarti dianggap masih mampu lah gitu kan. Kalau lifestyle balik lagi kembali ke gaya hidup kan. Orang mampu itu kan ketika bisa memenuhi kebutuhannya saja, bukan memenuhi keinginannya. Keinginan, benar. Benar. Kadang-kadang orang lebih penting lupa dasar hidup tuh. Ya dasar kebutuhan. Keinginan sekarang lebih maju daripada kebutuhan. Masalahnya itu yang membuat semua orang kurang nih segini. Ya. Mungkin kan setiap orang selalu merasa kurang. Iya. Tidak bersyukur mungkin ya. Memang Butuhnya sepeda motor, inginnya mobil gitu kan, udah mintanya beda. Harley terus Pak ya. Harley lagi Pak. Harley lagi. Besoknya servis lagi. Servis udah beli Harley cuma buat di servis aja gitu. dibandetin bagi-bagi ya. Itu bagi-bagi. Boleh saya lagi satu pertanyaan. Enggak boleh. Nah, lagi satu pertanyaan. Nggak boleh. Sebelum kita tanya pertanyaan terakhir. Ini Bu, setelah datanya terkumpul semua, ini kan sensus ekonomi nih. Contoh, saya nih pedagang udang. Bisa nggak saya ngeset data pedagang udang di Badung tuh berapa? Ada nggak dipublish apa nggak? Biar saya bisa ngeriset. Oh nih sini dagang udang di Badung nih sekian. Oh, dengan jumlah penduduk di Badung sekian nih, berapa kita bisa mencari marketnya? Kalau secara statistik kan gitu. Gini, Ya, kalau saya betul, belajar betul, di kampus betul. sih kayak gitu Betul, sih ya. Bisa juga. Bisa nggak kita gini? Ini kan sensus ekonomi nih, atau tidak bisa diakses? Ya, bingung lah saya yang jawab ya. Ya, Pak. Semua data yang kita kumpulkan oleh dengan anggaran negara semuanya kita publish, digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah. Gitu kan. Kemudian publishnya kami juga biasanya ada kajiannya. Sampai level mana bisa dipublish. Karena kita kembali lagi tidak mempublish data individu. Misalnya satu kategori itu hanya ada satu usaha. Kita nggak bakalan publish jadinya kategori itu gabung dengan data yang lain. Karena kalau dia dipublish berarti data individu dari perusahaan itu akhirnya terpublish. Oke. Gitu. Sehingga nanti tergantung kategorinya itu minimal biasanya lebih dari 2. Itu kita publish. Kalau objeknya itu data itu udah lebih dari 2 baru kita publish gitu. Kemudian levelnya juga nanti ada lagi kebijakan levelnya. Level untuk kita publish umum biasanya level kabupaten per kategori. Kalau mau level yang lebih rinci lagi biasanya itu dengan permintaan by surat, meminta data yang lebih rinci. Bisa. Bisa. Nanti lagi dikaji tuh level keamanannya gitu loh. Apakah ini mengganggu kerahasiaan individu apa enggak? Tapi sih sempat untuk minta ke BPS juga kalau nggak salah ada surat pengantarnya lumayan Pak ya. Iya. Surat permohonannya. Ya, Untuk permintaan data. Iya. Kodim dulu. Iya Pak ya. Kalau publish yang semua yang udah siap dipublish, yang layak untuk dipublish, kami publish di web. Pasti ada tuh kalau mau selancar cari data di BPS. Web BPS itu dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten ada paling kecil. Nah, semua data-data yang publish tingkat kabupaten ada di web. Itu terkait kemudian lebih spesifik lagi, nah itu yang akan seperti tadi menjaga kerahasiaan data individu, apakah ini kategori kami membocorkan data individu atau enggak. Gitu. Nanti kami 5 tahun 100 juta. Benar, oke. Ya Pak, paham deh. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir.
Wah, aku kayak Oh. Anda sudah lihat sana saya. Apa ada nggak pesan atau ajakan dari BPS kepada masyarakat terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026? Kami dari BPS Kabupaten Badung mungkin nanti dengan himbauan juga di bawah himbauan Pak Gubernur, Pak Bupati nanti kami berharap petugas sensus BPS diterima dengan baik, diberikan datanya, data yang dikumpulkan oleh petugas resmi BPS dijamin kerahasiaan datanya, tidak diberikan kepada siapapun termasuk terkait dengan pajak, tidak. Karena kami juga secara undang-undang harus melindungi itu. Berikan datanya, jangan sampai pemerintah tidak dalam merumuskan kebijakannya memiliki data yang lengkap, akurat untuk membuat perumusan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran. Mungkin itu. Ibu ada lagi? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Made, terima kasih Bu. Kenyat Yoga. Ibu siapa? Sutria. Bu Prita. Ibu Prita, terima kasih Bu Prita sama Pak Made sudah menyempatkan waktunya hadir ke Ilmu lagi nih, ilmu lagi. Ya. Benar, saya dapat ilmu lagi. Kalau boleh jujur saya dikit ngobrol Pak. Saya takut banget di hit netizen lagi. Tapi saya menikmati sekali punya hater. Coy. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Jadi jangan lupa. Sepi podcastnya kemarin yang komen tuh. Tak tunggu ini sumpah. Jangan lupa follow TikTok, Instagram, Facebook @pemkabadung dan subscribe YouTube channel Pemkab Badung dan nantikan podcast kami selanjutnya. Subscribe ya. Om Sandi semua.